Belgian Grand Prix merupakan balapan yang menandakan bahwa F1 telah kembali setelah summer break dan rasanya lebih nikmat lagi setelah tahu bahwa kita akan balapan di trek legendaris ini, yaitu Spa-Francorchamps. Seperti biasa, gue adain voting kalian mau gue bahas balapan tahun berapa, dan banyak dari kalian yang ingin gue bahas Belgian Grand Prix 2008. Nah, ada apa dengan Belgian Grand Prix 2008? Musim 2008 saat itu lagi sengit-sengitnya ya, battle McLaren dengan Ferrari. Ya, bisa dibilang ini adalah part 2-nya dari musim 2007. Lewis Hamilton meraih pole, disusul oleh Felipe Massa di Ferrari dan Heikki Kovalainen di McLaren. Ada kemungkinan hujan turun saat balapan nanti. Beberapa mobil melambat di trek licin, terutama Heikki Kovalainen saat start. Nelson Piquet Jr. dan Jarno Trulli masing-masing memperoleh 5 posisi. Tetapi Jarno Trulli di-hit dari belakang di tikungan pertama oleh Sébastien Bourdais, yang juga memulai dengan cepat. Toyota dari Trulli mengalami kerusakan diffuser dan gearbox dari insiden tersebut, yang kemudian juga spin ya. Heikki Kovalainen dan Nick Heidfeld juga bertabrakan di awal. Ini memungkinkan Fernando Alonso untuk mendapatkan beberapa tempat saat start. Sebastian Vettel di Toro Rosso mengunci rem dan melebar, kehilangan 2 posisi. Lewis Hamilton memimpin dari Kimi Raikkonen yang berhasil melewati rekan setimnya Felipe Massa di Camel Straight. Pada lap kedua, Lewis Hamilton spin di last source dan kehilangan keunggulan dari Kimi Raikkonen di trek lurus berikutnya. Timo Glock kehilangan beberapa tempat selama beberapa lap pertama karena kurangnya grip dari bannya. Pada lap ke-10, Heikki Kovalainen berusaha melewati Mark Webber di bus stop chicane, tapi menabrak Mark Webber di bagian samping, menyebabkan pembalap Australia itu spin, lalu Heikki Kovalainen diberi penalti drive-thru yang ia ambil pada lap ke-14 dan menjatuhkannya ke posisi 15. Setelah 10 lap, Kimi Raikkonen telah membuka keunggulan 3 detik atas Lewis Hamilton. Lewis Hamilton adalah pembalap yang pertama untuk masuk pit pada lap ke-11, diikuti oleh Kimi Raikkonen 1 lap kemudian. Felipe Massa dan Fernando Alonso pit di lap ke-13, dengan Nick Heidfeld 1 lap setelah mereka. Rekan setim Nick Heidfeld di BMW, Robert Kubica pit di lap ke-15, bersama dengan Sébastien Bourdais. Kimi Raikkonen mempertahankan keunggulannya atas Lewis Hamilton setelah putaran pit stop pertama, diikuti oleh Felipe Massa, Fernando Alonso, dan Sébastien Bourdais. Setelah pit stop putaran kedua, Kimi Raikkonen 5 detik di depan Lewis Hamilton, tetapi Lewis mulai mendekati Kimi selama stint terakhir sebagai akibat dari bannya yang lebih cocok dengan McLaren Mercedes-nya. Hujan deras mulai turun di lap 41. Lewis Hamilton menutup jarak dengan Kimi Raikkonen menjadi kurang dari 1 detik dan unggul 6 detik dari Felipe Massa di belakang. Lewis Hamilton berusaha untuk melewati Kimi Raikkonen di bus stop chicane, tapi dia memotong tikungan. Akibatnya Lewis Hamilton memimpin keluar dari chicane, tetapi membiarkan Kimi Raikkonen melewatinya kembali di tengah jalan lurus. Lewis Hamilton kemudian melewatinya lagi di last source hairpin saat pengereman. Kimi Raikkonen mencoba untuk mengambil pimpinan kembali, tapi Lewis Hamilton dapat pertahankan posisinya. Tapi ini mengakibatkan Kimi Raikkonen menyentuh sayap depannya pada ban belakang Lewis Hamilton. Hujan mulai turun lebih deras dan Nico Rosberg spin, bergabung kembali di depan 2 pembalap terdepan dan menyebabkan Lewis Hamilton berlari ke rumput. Di tikungan berikutnya, Raikkonen spin dan mengembalikan keunggulan kepada Lewis Hamilton. Kimi Raikkonen kemudian kehilangan kendalinya lagi atas Ferrari-nya melalui tikungan Blanchimont dan menabrak pembatas, dan mengakhiri balapannya. Sayang sekali, battle yang sangat epic dengan kondisi yang tricky harus berakhir dengan Kimi menabrak tembok. Lewis Hamilton memenangkan balapan setelah dengan hati-hati mengendarai mobilnya ke garis finish dalam kondisi yang sangat basah saat itu, diikuti oleh Felipe Massa dan Nick Heidfeld. Nick Heidfeld naik dari posisi ke-9 selama lap terakhir karena grip superior dari ban Inter yang dipasangnya selama pit stop 2 lap sebelum akhir balapan. Fernando Alonso dan Timo Glock sama-sama diuntungkan dari ban Inter. Fernando Alonso finish ke-4 dan Timo Glock ke-8 setelah melewati Mark Webber di tikungan terakhir. Sebaliknya, pembalap Toro Rosso, Sébastien Bourdais dan Sebastian Vettel yang berada di urutan ketiga dan keempat dengan 1 lap tersisa terdorong ke posisi ke-7 dan ke-5 karena kurangnya grip pada ban cuaca kering mereka. Ya jelas, karena kan cuacanya udah hujan turun deras tuh waktu itu. Jadi ya yang pakai ban kering ya susah gitu. Tapi dramanya tidak sampai di situ. Timo Glock mendapat penalti 25 detik karena menyalip Mark Webber di bawah bendera kuning selama putaran terakhir balapan. Penalti itu mendorong Timo Glock
dari posisi ke-8 menjadi ke-9. Jadi dia nggak dapat poin ya, karena waktu itu sistem poin F1 masih dari posisi 1 sampai ke-8 dapat poin. Tetapi yang lebih kontroversial ialah Lewis Hamilton, yang diberikan penalti 25 detik 2 jam setelah balapan selesai karena insiden dia dengan Kimi saat dia memotong chicane dan mengambil keuntungan. Hal ini menyebabkan Felipe Massa, pemenang Belgian Grand Prix disusul Nick Heidfeld, dan Lewis Hamilton turun ke posisi ketiga. McLaren coba appeal, tapi tidak berhasil dan penalti tetap diberikan kepada Lewis. Wadaw, kasusnya rada mirip dengan Kanada 2019 ya. Tapi ya, that's racing. Pasti ada aja hal-hal yang kayak gini terjadi. Gue sih berharap ya, kejadian kayak gini tuh yang nggak pernah terjadi lagi lah untuk kedepannya. Karena ya gimana ya, nggak enak juga rasanya kalau suatu kemenangan tuh harus direlakan karena suatu insiden. Dan gue yakin pembalap yang menerima kemenangan itu juga pasti gak puas. Karena sebenarnya dia bukanlah pembalap yang menyeberangi garis finish duluan. Tapi yang paling penting ialah, semoga kali ini kita bisa balapan di track ini ya. Gak kayak musim lalu, ngelihat 20 mobil San Modri di belakang safety car. Tuh, bosen coy. 3 jam kita nunggu nggak ada balapan coy. Sekian dari video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gua ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.